Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Purnama dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Kenya Prima Kaulika dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, saya Sri Dewi Martenisi dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Habibila dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustina dari kelas 11 IPS 2. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Perebutan Hegemoni Bangsa Eropa ke Indonesia. Pertama, masa pemerintah Republik Bataaf tahun 1800 sampai 1811. A. Pemerintahan De Angeles tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem De Angeles merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. De Angeles ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Herman Willem De Angeles merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Kebijakan-kebijakan De Angeles selama di Hindia Belanda mencakup di bidang-bidang berikut. Yang pertama ada di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu A. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, B. Membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya, C. Memperbanyak jumlah pasukan perang, D. Membangun jalan raya dari Anyer Panarukan sebanyak 1.100 km yang dikenal dengan nama Groot Postweg atau Jalan Raya Pos De Angeles, dan E. Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Yang kedua, di bidang politik dan pemerintahan, yaitu A. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, B. Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, C. Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, D. Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja yang baru yang sesuai dengan keinginan Belanda, misalnya Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. E. Merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan barat modern. Dan F. Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Yang ketiga, bidang peradilan. Yang pertama, A. Membagi 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, yang kedua peradilan untuk orang-orang timur asing, serta peradilan untuk orang-orang pribumi. Dan yang B, membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi. Dan 4 ada di bidang ekonomi. Yang pertama, A. Mengeluarkan uang kertas, B. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan, C. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta dan partikelir atau Tionghoa atau Arab, D. Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta, dan E. Menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi. Pemerintahan Johnson 1811. Setelah De Angeles ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk John William Johnson. Johnson pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Batavia. Johnson melarikan diri ke Semarang, tetapi akhirnya menyerah pada Inggris. Akhirnya, pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang, Salatiga, pada tanggal 18 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Tuntang. Isi kapitulasi Tuntang sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilan mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Johnson pada 1811. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal EIC wilayah Asia yang berkedudukan di Kalkutta, India, Lord Minto, menunjuk Thomas Sanford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melalui kebijakan berikut. 1. Bidang pemerintahan. A. Menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. B.
membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. C. Mengangkat para bupati sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. 2. Bidang ekonomi. A. Memberlakukan sistem sewa tanah atau land rente. B. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib hasil bumi. C. Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. D. Melaksanakan monopoli. E. Menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. F. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. G. Memberi kebebasan dalam usaha berdagang dengan member kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional. Saat menduduki Indonesia, pemerintahan Raffles mampu melakukan hal-hal positif bagi bangsa Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Raffles di Indonesia sebagai berikut. A. Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java. B. Istri Raffles bernama Olivia Mariana merintis kebun raya Bogor. C. Berperan dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. D. Menemukan tanaman endemik Indonesia, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. E. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. 3. Masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1816 sampai 1942. Kekuatan Komisaris Jenderal. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh Komisaris Jenderal. Pembentukan Komisaris Jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran Willem. Komisaris Jenderal terdiri atas 3 orang, yaitu Cornelis Theodorus Eluth, Alexander Gerard Philip Baron van der Kavelen, dan Arnold Ardian Buyscke. Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal ini, nama Nederlands Oost-Indie menjadi Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Tugas pokok Komisaris Jenderal adalah membangun daerah kolonial untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Ketiga pemimpin Komisaris Jenderal mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 27 April 1816. Sistem tanam paksa. Yang pertama, latar belakang kebijakan tanam paksa. Penerapan kebijakan tanam paksa tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal. Kegagalan tersebut mendorong Johannes van den Bosch mencetuskan ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasar internasional. Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Yang kedua, ketentuan tanam paksa. Tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stadsblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. Yang kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang ketiga, hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Yang keempat, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintahan Belanda. Dan yang kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. Yang ketiga, pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaan tanah paksa, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan persenan bagi penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sistem paksa mengalami banyak penyimpangan. Sistem tanam paksa menyebabkan terjadinya penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada tahun 1832 sampai 1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekitar 967 juta gulden. Jumlah yang cukup besar pada masa itu.
Yang keempat, kritik terhadap pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa tidak dapat dilepaskan dari berbagai kritikan. Beberapa tokoh seperti Douwe Dekker, Baron van Havel, dan Frans van der Voort mengutarakan kritik kepada pemerintah Belanda. Douwe Dekker menyampaikan kritik melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Frans van der Voort mengkritik melalui buku Zwijger Contracten, dan Baron van Havel menyampaikan langsung melalui pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda. C. Politik liberal atau sistem usaha swasta. Golongan liberal bangsa Belanda menganggap bahwa kulturstelsel merupakan sistem tanam wajib yang sangat memberatkan rakyat. Golongan liberal juga menuntut pemerintahan agar bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Pada perkembangan politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka atau open door policy. Disebut politik pintu terbuka karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pada masa tanam paksa, rakyat hanya ditekan dari dua pihak, yaitu pemerintahan dan swasta. Penekanan dari dua pihak ini menimbulkan penderitaan rakyat lebih besar. D. Perkembangan agama Kristen dan Katolik. Agama Katolik di Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Portugis menyebarkan agama Katolik di Maluku. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol berperan dalam penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku. Seorang misionaris Spanyol bernama Estefrancus Saverius 1506 sampai 1552 mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera antara tahun 1546 hingga 1547. Diperkirakan pada tahun 1560-an terdapat 10.000 pemeluk agama Katolik di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1590-an, jumlah tersebut meningkat sekiranya 50.000 hingga 60.000 orang. Sementara itu, bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan di luar kegiatan. Misionaris Kristen Protestan memusatkan aktivitas penyebaran agamanya ke daerah-daerah pedalaman yang belum tentu Islam. Tokoh penyebar agama Kristen Protestan adalah misionaris Jerman bernama Ludwig I. Nommensen. Ia berhasil melakukan kristenisasi di Sumatera Utara. Agama Kristen juga berkembang di Pulau Jawa. Perkembangan agama Kristen di Pulau Jawa ditandai dengan terjadinya sinkretisme atau praktik percampuran agama Kristen dengan kepercayaan lokal. Tokoh yang menyebarkan sinkretisme agama Kristen antara lain Cek Kolen, Kiai Tanggul Wulung, dan Kiai Sadrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.